Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akwan Khairi dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan membahas mengenai isu-isu aktual integrasi nasional. Sebelum kita masuk tentang isu-isu aktual integrasi nasional, kita harus paham apa itu integrasi nasional dan apa tujuannya. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda dalam suatu negara menjadi kesatuan yang utuh dan harmonis. Ini mencakup integrasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun tujuan integrasi nasional, yang pertama, membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran nasional. Yang ketiga, mengembangkan identitas nasional. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, antara lain, yang pertama, sejarah dan budaya. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Yang ketiga, ekonomi dan pembangunan. Yang keempat, sosial dan masyarakat. Integrasi nasional penting untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemajuan suatu negara. Integritas nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Adapun poin pembahasan kita kali ini yaitu tentang isu-isu aktual yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang antara lain, yang pertama, globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi integrasi nasional. Dari dampak positifnya adalah kesempatan untuk memperluas wawasan dan kerjasama dengan bangsa lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional. Yang poin kedua yaitu radikalisme. Radikalisme dapat menimbulkan konflik, kekerasan, terorisme, dan separatisme untuk mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang ketiga itu disparitas. Ketimpangan antara wilayah atau kelompok dalam hal pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal. Poin yang keempat yaitu kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi antar umat beragama atau kelompok masyarakat dapat menyebabkan perpecahan dan konflik. Poin yang kelima, kurangnya nasionalisme. Kurangnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme dapat melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, strategi integrasi nasional dapat dilakukan melalui yang pertama, asimilasi atau menyeragamkan perbedaan dengan cara menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Yang kedua, akulturasi, yaitu mengintegrasikan perbedaan dengan cara saling mempengaruhi dan menerima unsur-unsur budaya dari kelompok lain. Yang ketiga itu pluralis, yaitu menghormati perbedaan dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Yang terakhir, itulah isu-isu aktual dalam integrasi nasional. Di sini kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami tentang isu-isu ini dan kita harus pandai-pandai
mengambil tindakan supaya tidak terjadi konflik dan mengganggu integrasi nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, nun wal qalami yawma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.